yang teman-teman masak tadi ya. Siap Mbak Yusuf, Mbak Raisya, Mbak Caci, Mbak Dins, Mbak Aida. Zah, menggeser sejadah pakai kaki nggak ada masalah, is okay ya, nggak ada masalah ya, karena sejadah itu bagian dari sutroh doang, yang maaf tidak perlu sangat dimuliakan, cuman hati-hati dijaga kesucian, kan itu aja ya. Ustazah, menghadapi cobaan kehilangan barang berharga agar ikhlas gimana? Pertama, yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti dengan yang lebih baik dengan syarat kalau kita bersabar. Yang kedua, yakin bahwa Allah tidak akan mungkin zalim kepada kita. Setiap yang Allah hilangkan akan Allah gantikan ketika kita bersabar. Nah, kenapa pada beberapa hal menurut teman-temanku aku kuat menghadapi banyak hal? Karena aku berprinsip satu aja yang semoga prinsip itu bisa teman-teman ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Aku adalah tim yang sangat percaya bahwa Allah tidak akan pernah menzalimi aku. Jadi ketika kita mendapatkan apapun, kehilangan barang atau apapun gitu ya, pasti sudah Allah takar sesuai dengan keikhlasan kita. So nggak mungkin Allah zalim sama kita. Tenang-tenang aja lah. Oke, semoga Allah ganti nanti dengan yang lebih baik ya. Ustazah, doa buat orang yang pulang umroh apa Ustazah? Nanti aku buatkan videonya ya. Oke, jawaban yang benar untuk waalaikumsalam atau waalaikumsalam sama aja. Kalau waalaikum berarti teman-teman sukunkan, teman-teman matikan waalaikum. Tapi waalaikumsalam berarti teman-teman lanjutkan. Secara makna tidak ada perbedaan. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau kalau bunga deposito boleh disedekahkan nggak? Nggak bisa. Apalagi dikasih orang. Bunga deposito itu tidak bisa disedekahkan. Dikasih orang nggak bisa. Itu uang tidak bisa dimakan. Kalau mau boleh dibelikan tong sampah untuk jalan. Boleh dibelikan macam orang main bola voli itu boleh, yang tidak ada hubungan dengan darah dan agama. Ya, tidak ada hubungan dengan darah dan agama ya. Ustazah, gimana menghadapi teman yang selalu makan pro Israel dan menyindir yang kontra Israel? Ya, orang seperti itu boleh didebat ya ketika dia sudah pro kepada orang-orang yang kepada kafir harbi. Kafir harbi itu adalah, coba dicatat, kafir harbi. Kafir harbi itu adalah orang yang memusuhi agama Islam. Nah, ketika dia pro Israel berarti dia memusuhi agama kita. Kita boleh mendebatnya semampu kita. Tapi kalau dia kafir yang tidak mendebat agama Islam, maka dia tidak boleh kita bantah. Jangan berdebat dengan sesama Islam atau di luar Islam yang tidak menghancurkan Islam. Yang boleh kita debat adalah orang-orang kafir harbi saja ya. Oke gitu ya. Siap Mbak Arsy, Mbak Rukini, Mbak Yusma, kafir harbi ya. Oke. Ustazah, lagi haid curhat sama Allah boleh nggak? Boleh. Lagi haid boleh doa kok ya. Teman-teman zikir, lalu teman-teman doa ya. Lalu kemudian teman-teman bercurhat kepada Allah Azza wa Jal, boleh ya. Ustazah, saya punya teman minta bantuan uang 15 juta. Ketika ditanyain bilangnya nggak ada akad pinjam meminjam. Yehe, pintar kali tuh, di mana belajarnya si kawan itu. Kalau dia kemarin curhat dan kemudian meminta bantuan kepada kita, itu kalau dia ada statement nanti kalau aku mampu aku ganti, maka itu adalah akad hutang. Hutang harus dibayar ya teman-teman ya. Nah, lain kali aku punya pesan sama teman-teman semuanya, hati-hati meminjamkan uang kepada orang lain ya. Hukum menghutangkan uang kepada orang lain adalah sunnah ya, dia tidak termasuk fardu ain. Jadi hati-hati, daripada silaturahmi putus, lebih baik teman-teman kasih sedikit daripada pinjamkan banyak saat teman-teman gak siap uang itu hilang. Oke, gitu ya teman-teman, hati-hati sekali ya. Ustazah, baru sebulan kehilangan HP. Mana lah tadi tuh. Oke, astagfirullah ya. Apa akibatnya nanti di akhirat orang yang tidak membayar hutang, dia akan membayar dengan amalnya. Nanti kita amalnya minus, dia akan memberikan amalnya, dan itu yang akan menyelamatkan kita nanti dari hari perhitungan. Kayak gitu. Aku terlalu cepat ya. Ustazah, tolong gimana menyikapi rekan kerja yang toksik, resign tapi masih butuh. Nggak usah resign. Kita kan kalau kerja nggak nyari temen. Kita kerja itu kerja. Jadi nggak usah berharap teman-teman kerja kita itu baik ya teman-teman ya.
Nah, apakah di lingkungan kerjaku itu baik-baik aja? Tidak. Banyak juga yang merasakan kehadiranku sebagai ancaman, kayak gitu kan. Tapi kita nggak fokus ke situ. Kerja aja, ya saat makan, saat pulang kita pulang, saat rapat kita rapat, ya kerja lebih baik ya. Walaupun nanti akhirnya sedikit-sedikit difitnah, nggak apa-apa. Anak muda itu menangnya belakangan, ya. Otomatis nanti pada akhirnya dia kok yang akan kena batunya. Ya, jadi kalau teman-teman kerja, dulu aku juga ngantor dan itu biasa terjadi. Mau resign kemanapun tetap ada hatersnya, ya. Sama dengan sekolah. Sekolah mau pindah kemanapun tetap akan ada orang-orang jahat. Apakah pekerjaan baru nanti lebih baik dibanding pekerjaan yang lama juga belum tentu. Makanya kerja itu kerja. Nah, bukan untuk cari teman. Jadi kita kerja aja, lalu kemudian saat makan kita makan, saat rapat kita rapat, depan komputer kita komputer, dan kita itu membuktikan bahwa etos kerja kita bagus. Tidak perlu membuktikan apapun, ya. Jadi bilang sama anak-anaknya, kerja itu kerja, bukan cari teman. Cari teman nanti saat istirahat atau lagi ngopi-ngopi di sela-sela pekerjaan, kan boleh aja. Ya, fokus aja, fokus aja. Semua akan terjadi kok. Di tetangga bisa toksik, di kerjaan bisa toksik, semua bisa ya. Tinggal bagaimana kita mengatur diri ya. Sekali lagi tidak perlu berteman dengan banyak orang. Yang penting berteman dengan orang yang sedikit tapi menghantarkan kepada kebaikan. Kuliah juga gitu, sama ya. Sama aja mau anak pesantren pun gitu ya. Maka aku sering bilang sama ponakanku, pesantren itu bukan untuk kamu cari teman, untuk belajar. Biar sendiri tapi belajar. Nanti kalau udah kamu sukses, semua orang akan menganggap kamu temannya. Ya, aku tim yang tidak punya teman banyak ketika di pesantren, tapi setelah tamat aman-aman aja. Di kuliah S1, S2, S3 aku juga nggak hobi yang suka banyak ngobrol-ngobrol gitu ya. Makanya ada salah satu temanku bilang, beliau sekarang dosen di salah satu kampus. Beliau tamat S3-nya 4 tahun. Aku 1 tahun 8 bulan udah tamat. Padahal waktu itu aku juga ngantor S3 ya. Aku juga ceramah, aku juga ngisi seminar, aku juga dakwah. Sementara beliau adalah salah seorang karyawan di kantor. Beliau ngomong kepada saya begini, "Yo udah usia 45 tahun. Dek, iya. Gimana sih kamu tuh bisa kuliahnya cepet banget kayak gitu? Cepet banget kayak gitu. Padahal padahal aku yang banyak lowong gitu. Sementara kamu kemana-mana gitu." Aku bilang bahwa nggak terlalu banyak spend time, membuang waktu dengan ngobrol-ngobrol sana sini. Yang kedua, aku merasa waktu setengah jam, 10 menit, 20 menit, itu waktu yang berharga sekali. Jadi kalau aku ngetik 20 menit udah dapat banyak. Nah, sama dengan aku sekarang produksi video. 20 menit bagiku berharga. 20 menit aku udah banyak dapat 5 video, 6 video dibanding harus cuman diem-diem doang kayak gitu. Karena aku takut yang dipertanggungjawabkan saat akhirat nanti adalah waktu kita. So, waktu sedikit itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi kurangi kayak hal-hal yang gak terlalu penting. Ingat gak perlu punya banyak teman, cukup sedikit tapi yang support dengan kita. Oke, kayak gitulah guys, ya kan? Ya, setidak-tidaknya sedikit, walaupun gak sempurna tapi ya aku berusaha untuk lebih baik gitu aja sih. Ya, Ustazah, kalau sholat jamaah di musola saf pria, oke, ada satu baris, oke. Tapi saf wanita ada satu orang saja, nggak bisa. La sholat al fardi fi ma waro as-saf. Jadi ada imam ya, teman-teman. Nah, kan ada imam, kemudian ada makmum laki-laki kayak gitu ya. Nah, kita sendiri perempuan di belakang, guys. Berarti kita sendiri di belakang saf. Itu nggak boleh ya, guys. Nggak boleh ya. Nah, atau misalnya ini ada imam, ada makmum laki-laki, ada makmum perempuan, kita sendiri di belakang soft. Gitu kan? Kita sendiri di belakang soft, kayak gitu kan? Nah, itu nggak bisa. Ya, jadi harus tunggu orang dulu atau nyelip atau tunggu orang selesai sholat sendiri, gitu ya. Masya Allah, sehat ya teman-teman semuanya. Nah, gitu ya. Ustazah aku mantap. Enggak sih guys, aku cuma kayak gitu aja sih orang ya. Iya kan, cuma kalau tidur aku agak pendiam sedikit. Ustazah, bagaimana kalau berhutang dalam bentuk barang atau dalam bentuk jual beli? Hutang dalam bentuk barang ya ganti, hutang barang ganti barang. Tapi kalau dia mau diganti dalam bentuk uang boleh ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ya aku kayak gitu orangnya guys, kalau tidur aku agak pendiam ya kan. Ustazah, iya, suami ketemu lawan jenis tengah malam berdua alasan sharing data. Dia ketemunya di berdua itu nggak bisa.
ya, karena dikhawatirkan dia melakukan yang namanya jinsiah ya, jadi harus ditemani oleh istrinya apalagi malam-malam ya. Coba dikasih efek jerah suaminya untuk tidak melakukan lagi ya. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, em, emak-emak, ada orang tidur ya. Ustazah, suami murtad, kemudian syahadat ulang, tapi sudah lewat masa idah. Gimana status nikahnya? Suami murtad, oke, udah lewat masa idah, oke. Lalu dia masuk Islam lagi setelah habis masa idah ya. Habis masa idah, dia nikah lagi dengan kita, is oke lah, teman-teman ya. Tapi kan habis masa idahnya kan, udah habis masa idah. Wow, suami murtad itu otomatis jatuh talak, otomatis ya, teman-teman ya. Ustazah, Ustazah, kalau kita mau sholat, kemudian kita tayamum, lalu kita keputihan, bagaimana kita membersihkannya? Ya, nah, bagaimana kita membersihkannya ketika kita ada keputihan? Itu harus dibersihkan karena itu najis. Boleh teman-teman buka celananya atau teman-teman pakai yang namanya panty ya, teman-teman ya. Oke, la sholat al-fardi fima waro as-sof, Pak. Minimal berdua ya Pak Rohman ya. Karena mesti ada soft yang namanya berjemaah. Ustazah, pakai musik soft untuk video TikTok bisa nggak? Maksudnya gimana nih? Musik soft untuk video TikTok gimana maksudnya, Pak? Ustazah, zakat hutang emas yang dulu bayar, sekarang walaupun harganya lebih mahal, hukumnya gimana? Jadi kayak gini teman-teman, hutang emas bayar emas. Misalnya dulu pura-puranya 15 tahun yang lalu aku punya hutang sama orang itu katakan 2,5 gram emas 250.000. Nah sekarang 2,5 gram emas itu harganya adalah udah 3 jutaan. Maka aku harus ganti uangnya seharga sekarang. Jadi utang emas bayar emas, utang uang bayar uang. Ya gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, Ustazah, gimana kalau di belakang soft ditemani anak-anak? Bisa. Karena la sholat al-fardi fima waro as-sof. Ya, itu dalil ya, teman-teman ya. Ustazah, tidak ada sholat sendiri di belakang soft. Oke, Ustazah, sholat sunat 4 rakaat 1 kali salam, apakah sah? Sah teman-teman, cuman kalau dia 4 rakaat niatnya begini, sengaja aku sholat sunnah duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah, kayak gitu ya, suka sunnah atasku karena Allah. Nah untuk sholat sunnah 4 rakaat itu rakaat kedua tidak pakai tahiyat awal, dan rakaat 1, 2, 3, dan 4-nya dianjurkan pakai ayat pendek. Ya, gitu ya teman-temannya, dianjurkan pakai ayat pendek keempat-empatnya seperti teman-teman sholat taraweh berjamaah, dan semua sholat sunat seperti itu kalau dilakukan 4 rakaat. Oke. Nah kenapa dinamakan doa sapu jagat? Nah itu aku nggak tahu jawaban, aku juga bingung kenapa dinamakan doa sapu jagat. Ustazah, tolong jelaskan saat tahiyat angkat jari. Benar sekali. Jadi kan teman-teman matanya ke tempat sujud gitu ya. Lalu kemudian teman-teman bilang asyhadu alla ilaha illallah. Waktu baca asyhadu alla ilaha illallah seketika matanya berubah ke arah ujung jari. Kayak gitu ya. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tutup, lalu kemudian berubahlah matanya lagi ke tempat sujud. Jadi matanya dipindah ya, teman-teman ya. Oke. Alasan sharing data, arahnya pulang pagi, ya itu perlu diobservasi ulang ya, observasi ulang. Boleh nggak itu akhirnya diteliti, dimata-matai, ditajasuskan, itu boleh, karena udah ada fakta ya, nggak bisa itu. Ya coba diselidiki ya. Dan dikasihkan efek jerah kalau suaminya masih kayak gitu sama wanita lain. Iya, Ustazah, sholat qobliyah bisa dilakukan 10 menit sebelum azan, nggak bisa. Sholat qobliyah itu setelah azan ya, setelah setiap qobliyah itu adalah semua sholat yang dilakukan setelah azan ya teman-teman ya. Sebelum azan bukan qobliyah namanya, harus masuk dulu waktu sholatnya, barulah dia dinamakan sholat qobliyah. Apa boleh seorang anak berdoa untuk orang tuanya tapi jarang sholat, itu gimana? Yang jarang sholat siapa? Yang jarang sholat anaknya atau orang tuanya?
Kalau kita jarang sholat, itu dosa. Dosa akan menghambat doa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, gitu ya teman-teman ya. Tapi doa aja ya, tapi doa aja. Kalau orang tuanya nggak sholat, tetap doa aja ya. Ustazah, kalau kita sholat di tempat orang yang bukan muslim, kalau di rumahnya bisa, di rukonya bisa, dalam gerejanya nggak bisa. Karena rumah atau ruko itu madaniyah. Tapi kalau gereja itu dalam bab dijelaskan bahwa udah termasuk hadorah. Dalam gereja nggak bisa, tapi dalam rumahnya bisa. Ya, Ustazah, benarkah sholat duha tidak boleh tiap hari? Hah? Boleh tiap hari? Mungkin saya berbaik sangka kalau ada yang mengatakan sholat duha tidak boleh tiap hari, karena saya berprasangka baik begini. Dia mengatakan jangan duha tiap hari. Nah, ini perhatikan teman-teman. Dia mengkhawatirkan kita menganggap duha itu adalah wajib. Kan tidak boleh kita mewajibkan yang sunnah. Jadi boleh duha tiap hari, cuman kalau satu kali teman-teman gak duha, teman-teman gak boleh stres atau nangis-nangis. Dan menyamakan posisinya dengan yang wajib, itu memang gak boleh. Tapi kalau sholat duha tiap hari boleh. Sama dengan sholat tahajud. Tiap hari boleh nggak? Boleh. Tapi kalau nggak tahajud, tidak boleh nangis-nangis sampai-sampai kita menyatakan bahwa itu adalah seperti wajib. Nah, saya berbaik sangka kalau ada yang bilang seperti itu karena dia takut kita menyamakan posisi tahajud dan duha sebagai wajib. Paham ya teman-teman ya? Mungkin seperti itulah yang beliau sampaikan. Cuma proses transmisi ilmu kadang-kadang ada pergesekan sedikit. Nah, itu maksudnya. Kita baik sangkanya begitu ya. Ustazah, sholat awabin sholatnya di waktu maghrib ya? Iya, antara maghrib dengan isya ya, antara maghrib dengan isya minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Nah, 2 2 2. Nah, di antara setelah Al-Fatihah kita menyatakan kita membaca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali dan An-Nas 1 kali. Ustazah, beda muamalah dengan muamalat sama ya. Kalau murtad status nikahnya badal. Iya. Diperbaharui nikahnya dong ya. Ustazah, kalau suami sudah tidak datang-datang memberi kabar, sementara dia masih memberikan nafkah bulanan. Kalau dia tidak datang dan tidak mengucapkan kalimat talak, itu tidak jatuh talak. Misalnya nih teman-teman ya, ada seorang suami lari dari rumah 2 tahun, tapi dia tidak mengucapkan kalimat talak, atau nafkah masih dia berikan, maka itu tidak jatuh talak. Talak itu terjadi karena 4 hal. Yang pertama adalah karena suami yang ngucap talak. Yang kedua adalah karena istri yang menggugat. Yang ketiga adalah karena salah satunya murtad. Yang keempat adalah salah satunya meninggal dunia. Ketika dia pergi gitu aja tidak mengucapkan kalimat talak, tidak jatuh talak. Apalagi dia menafkahi. Nah, seandainya teman-teman gak ridho dan teman-teman mau nikah dengan suami baru yang keberadaannya nyata, gak di alam goib, teman-teman harus ajukan gugatan dulu. Setelah turun surat dari pengadilan, baru teman-teman habiskan dulu masa idah, baru nikahlah dengan suami yang nyata itu. Kan kayak gitu guys, oke? Oke, apakah tayat awal ngangkat telunjuk? Benar sekali ya. Nah, suami di penjara juga tidak termasuk talak ketika suami tidak menyatakan talak dan istri tidak menggugat. Aman-aman aja, keluar dari penjara nanti baik-baik aja ya. Ustazah, bolehkah kita salaman ketika wudhu sekalipun sama paman sendiri? Nah, nggak apa-apa. Kalau dengan suami bersentuhan wudhu, Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Ya, oke gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, bentar dulu guys ya. Ya sama Mbak Dewi, Al-Ikhlas 6, sholat awabin sama ya. 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat sama. Setiap rakaatnya baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali dan An-Nas 1 kali. Oke, kayak gitu guys. Kasih senyum dulu guys. Ustazah, kenapa ya semakin kita dekat dengan Allah, semakin ujian semakin luar biasa? Gak boleh ngomong-ngomong gini ya. Untuk teman-teman yang lain gak apa-apa. Jadi gini, kita nggak boleh, terima kasih senyumnya teman-teman ya. Jadi kita nggak boleh ngomong kok makin dekat dengan Allah makin banyak ujian ya.
Sama dengan teman-teman ngomong dengan suami, "Bang, semakin nikah dengan abang, makin banyak ujian hidupku, Bang." Sama dengan teman-teman ngomong ke sahabatnya, "Hey, semakin dekat sama kau, makin pening palaku." Ah, sama kayak gitu guys ya. Oke, siap. Thank you senyumannya ya. Jadi nggak boleh ngomong kayak gitu. Nah, ujian yang Allah berikan itu untuk memastikan apakah kita itu setia atau enggak. Kayak gitu guys. Kadang-kadang suami itu ngasih ujian juga kan sama teman-teman biar teman-teman dinilai oleh suaminya ini istri setia enggak. Sama, jadi kalau ditimpa ujian tuh gampang aja ya, gampang aja tetaplah dalam mode taat dalam ibadah. Nanti dia pergi sendiri kok. Kemudian pergi sendiri, hilang sendiri kok ujiannya. Kemudian satu hal yang pengen aku pesankan, jangan menganggap masalah kecil sebagai besar. Kadang-kadang ujian tuh sedikit, kita yang membesar-besarkan kadang-kadang, ya kan? Kadang-kadang ujiannya cuma sedikit kita besar-besarkan, ya kan? Nah, itu jangan. Contoh ujian yang kecil kita besar-besarkan. Kita diribahin orang, kita difitnah orang, diceritain orang, ya. Eh, nah itu kan kecil teman-teman, tapi kita yang membesar-besarkan. Nah, kayak gitu ya. Siap Mbak Bucin, Mbak Anon ya, kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi itu nggak apa-apa, nanti dia hilang sendiri. Dia juga punya beban hidup, punya hutang, ya nggak mungkin kita terus yang dia pikirkan, ya kan? Kemudian apalagi kita banyak hutang. Banyak hutang tuh bukan ujian. Banyak hutang tuh pilihan. Ujian itu adalah apa yang di luar kemampuan kita. Coba teman-teman perhatikan, sambil share-share tautan tap-tap layar. Kalau kita diribahin, difitnahin, oke itu ujian, itu di luar kondisi kita. Tapi kalau hutang itu bukan ujian, hutang itu pilihan kita. Kita bisa memilih untuk tidak berhutang ya. Jadi jangan anggap utang ujian, nanti asik utang terus. Kenapa kok utang terus, ujian dari Allah? Jangan. Ujian itu utang itu pilihan, bukan ujian. Ya, jadi ke depan coba pelan-pelan dilunaskan hutangnya. Kemudian setelah itu kurangi seleranya, kurangi pengeluarannya, kurangi keinginannya sampai kita berada pada posisi yang pas untuk menaikkan lifestyle kita. Ya, jadi hutang itu bukan ujian ya, hutang itu pilihan kita. Ya, nah itu ya, karena hutang itu kan kita yang pilih. Kalau ujian tuh guys, yang di luar jangkauan kita. Misalnya diselingkuhin sama suami, anak durhaka, kan di luar jangkauan. Padahal kita udah masukkan pesantren, atau kita digibahin, padahal kita nggak salah, kita difitnahin, ya itu di luar kita, itu baru ujian. Nah ya, kalaupun dia ujian, nggak apa-apa ya. Maksud aku gini, hal itu kecil, jangan dibesar-besarkan, lebih sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat ya. Oke, Ustazah, gimana sikapi kalau istri minta uang idah yang berlebihan? Em, Hakim nanti yang menentukan. Jadi kalau suami yang mentalak istrinya di pengadilan, teman-teman, itu nanti istri berhak menuntut uang idah 3 bulan. Dan berhak menuntut uang mut'ah namanya. Jadi kalau suami yang mentalak, nah suami yang mentalak, nanti suami itu di pengadilan, boleh istrinya menuntut uang idah. Nah 3 bulan dan uang mut'ah. Kalaupun nanti istrinya minta gede, karena istrinya tahu sebenarnya penghasilan suaminya itu besar, itu hak istri. Tapi nanti hakim yang akan menurunkannya sesuai dengan bantahan dari suaminya. Janganlah Pak Hakim, aku mau cerai juga dengan istriku Pak Hakim, karena aku udah ada yang baru Pak Hakim. Turunkanlah Pak Hakim, ini slip gajiku Pak Hakim. Nggak sanggup aku ngasih idah kayak gitu Pak Hakim. Nanti hakim akan menentukan berapa uang idah yang dikasihkan oleh suami kepada istri. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah nanti kalau istrinya nggak setuju, dia bisa banding. Dia bisa banding seperti itu. Tapi tetap itu adalah hak istri, tidak ada larangan istri meminta uang iddah dan uang mut'ah ya. Kayak gitu ya. Tapi ini bukan saran ya teman-teman ya. Dengar ini nanti tunggu aja lah aku ditalak biar dapat uang iddah dan uang mut'ah. Enggak kayak gitu ya. Oke. Ustazah, ada teman saya punya hutang sudah 3 tahun. Ditanyain malah marah. Ya, pokoknya ditanyain kalau dia tidak mengganti, ada 2 pilihan buat kita. Yang pertama adalah diikhlaskan, yang kedua adalah tidak diikhlaskan, nanti dia akan mengganti di hari akhirat. Oke? Tidak ngelek kan teman-teman ya? Tidak ngelek ya? Oke.
Ustazah, kalau uang iddah tuh uang selama dia menghidupi kita selama 3 bulan dalam masa iddah, kita masih tanggung jawab dia. Tapi kalau uang mut'ah, uang atas perceraian dan talak yang dia lakukan. Kayak gitu. Jadi kalau suami, tapi kalau istri yang menggugat, istri nggak dapat apa-apa. Aduh, nggak usah lah aku jelasin kali yang ini guys. Nanti, wah repot ya. Ustazah, kalau suami ketahuan kirim baju tidur ke kos karyawan cewek, tapi alasannya disuruh bos. Kalau teman-teman gelisah, boleh dipastikan kok, ya, karena suami itu adalah hak istrinya. Kalau gelisah, boleh dipastikan. Kalau ternyata itu adalah salah, coba diberikan efek jera agar suami tidak lagi melakukan itu. Orang yang berhutang 15 juta itu ditagih atau diikhlaskan? Harus ditagih dulu, Mbak, minimal 3 kali. Setelah itu Mbak boleh pilih diikhlaskan atau tidak, tapi Mbak harus tagih dulu. Karena orang yang piutang harus menagih hutangnya minimal 3 kali, ya. Ustazah, saya ikut arisan, pas waktu dapat uangnya belum dikasih ke saya. Apa itu termasuk utang? Ya, itu utang orang pemegang kepada kita, hutang mereka semua kepada kita. Apa pula ya kan? Hmm. Arisan udah dapat kok nggak nyampe ke tangan kita. Hah, lucu pula ya. Aku nggak pernah ikut arisan guys seumur hidup nih. Kayak gitu ya. Harusnya itu menjadi hak kita ya. Nah, iya siap Mami ya. Ustazah, gimana kalau tidak hafal atau tidak tahu nama sholat sunnah? Tapi saya hanya doa sholat sunat aja. Nggak bisa ya teman-teman ya. Belajar pelan-pelan kita. Udah jangan Zah. Ada Zah kayak gitu. Yang mana nih? Yang mana nih guys? Harusnya langsung dikasih ya Zah. Yang mana nih? Oh gitu ya arisan ya. Oh arisan ada yang kayak gitu ya. Lucu-lucu ya. Aduh mantap-mantap ya. Ngeri-ngeri ya. Harusnya kasih aja ya kan. Oke gitu ya. Ustazah ikut arisan dapat uang 16 juta dibawa kabur. Wah itulah. Eh, kalau bisa nabung-nabung aja lah di rumah sendiri. Kalau bisa nabung aja di rumah sendiri ya teman-teman ya kalau orangnya tidak dipercaya. Nah, nauzubillah ada kawanku ikut arisan online dilariin 40 juta ya kan. Gitu kan. Nah, itu nauzubillah ya berarti tidak amanah. Udahlah ya kumpul-kumpul aja di rumah sendiri. Kalau mau kumpul-kumpul sama mereka boleh, tetap pakai arisan pun kan tidak ada masalah. Ya, nabung aja lah sendiri. Oke, yes. Za, benarkah kalau istri menggugat tak dapat apa-apa? Iya, dia tidak dapat uang iddah, Mbak. Kan dia yang menggugat, Mbak. Dia tidak dapat uang mut'ah, Mbak. Kan dia yang menggugat, Mbak. Ya, jadi kalau mau jangan ya. Aku Ustazah, sekarang jangan ikut. Maaf Ustazah, kalau hukum arisan itu nggak masalah. Sebenarnya arisan itu nggak ada masalah ya, teman-teman ya. Sebenarnya arisan tuh nggak ada masalah. Kan dia tidak ada ribanya, ya. Itu kan cuma statusnya hutang piutang, teman-teman. Kecuali arisannya itu kayak gini, yang telat denda itu baru dia menjadi riba. Tapi kan nggak ada denda. Cuma ya itu tadi resiko kehilangan uang sama orang. Tapi kalau udah bertahun-tahun aku rasa sih enggak ya. Oke. Nabung di rumah belanja mulu Zah. Iya kah? Belanja mulu. Aku aja guys pergi aku kemana gitu. Aku mau beli apa ya. Sampai aku tuh minta doa sama makku. Mak doakan. Apa doanya nak? Doakan aku punya keinginan. Coba. Mungkin dulu ya aku sudah banyak keinginan. Sekarang kayak udah Allah cabut keinginanku. Nggak pengen apa-apa ya sekarang ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, iya. Siap Mbak Vivi ya. Apakah riba? Kalau dia adalah riba, itu yang ada denda. Setiap yang ada denda itu ada ribanya ya, teman-teman ya. Kalau nyicil barang nggak apa-apa, yang penting tidak ada ribanya ya, teman-teman ya. Ya, yang penting dia tidak ada ribanya. Oke, riba itu adalah denda. Kemudian kalau kita nggak bayar, agunan kita diambil, uang yang udah kita berikan tidak dikeluarkan. Ya, oke gitu ya teman-teman ya. Saja serba cukup makanya nggak ada keinginan. Protes pula siap. Ustazah, iya. Solusi anak cewek udah 10 tahun belum khitan. Sekarang nggak lagi mau dikhitan. Nggak apa-apa. Anak cewek nggak wajib khitan.
teman-teman ya. Enggak wajib khitan ya. Ustazah, apakah boleh seorang ayah yang tidak pernah menafkahi anaknya menikahkan anak perempuannya? Boleh. Ayah tetap bisa menjadi wali nikah walaupun dia tidak menafkahi anak perempuannya. Tapi bayangkan dosa bapak itu kayak gimana guys. Bayangkan dosa bapaknya itu kayak gimana ketika dia tidak menafkahi anaknya. Na'udzubillah ya. Ustazah, oke. Kalau kaki sakit karena faktor usia, boleh nggak sholat kaki duduk dipanjangkan ke depan? Boleh. Sallu qa'iman ya, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan. Kalau nggak bisa kalian sholatlah dalam keadaan duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam. Kalau nggak bisa ya baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalikian. Kalau nggak bisa ya telentang ya. Guys, kok di aku punya diriku sendiri nge-lag guys. Tolong guys, kok nge-lag sendiri ya? Enggak ya guys, aman ya guys. Ustazah, apa hukumnya berobat? Oh, kita muslim berobat ke non muslim nggak ada masalah. Yang penting dia pengobatannya tidak ada agamanya kan di dalamnya kan. Aman ya teman-teman ya. Kenapa hidup ini tidak adil dan sinyal tidak berpihak kepada aku? Aku sendiri nge-lag dengan diriku sendiri. Ustazah, iya. Kalau jualan pulsa token, jualan token pulsa, beriling, jualan DANA, jualan GOPAY, jualan top up, nggak ada masalah teman-teman. Lah kan ada sebagian ustazah keuntungan, nah itu kan komisi guys ya, is okay lah ya kan, nggak apa-apa ya. Ustazah, apa benar ayah tiri nggak ada tanggung jawab atas anak tirinya? Ada dong, kan dia tanggung jawab mahram karena pernikahan. Ada dong, ini janda anak 3, nikah dengan lajang tak punya anak, seketika menikah, seketika anak ini menjadi tanggung jawab bapaknya. Ya, kenapa? Karena dia mahram karena pernikahan. Oke, paham ya? Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, ada yang sakit? Enggak ya, Mbak Najwa sakit. Ustazah, ada ustadz yang bilang bacaan sodaqallahul azim setelah baca Quran kurang tepat. Benarkah? Tepat, sodaqallahul azim. Ya, telah membenarkan Allah yang Maha Agung. Tepat, nggak ada masalah. Ustazah, boleh nggak dipinjamkan uang oleh sekelompok pengajian atau berzanji? Boleh, yang penting seluruh anggotanya tahu. Misalnya kita lagi sakit, na'udzubillah kurang mampu, na'udzubillah hamil harus operasi. Maka ketuanya bilang, kamu pakailah dulu uang ini untuk operasimu. Boleh, tetapi seluruh anggota harus tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini, uang arisan kita atau uang pengajian kita boleh ya dipinjamkan dulu kepada saudara kita. Karena pinjam meminjam harus tahu orang yang dipinjamkan itu orangnya yang mana. Itulah sebab asuransi menjadi tidak boleh. Kenapa? Karena nggak tahu itu uang asuransi yang kita pinjam, kalau kita sakit uang siapa. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Ustazah, saya mau lunas hutang. Amalan apa yang saya lakukan supaya kita bisa lunas hutang? Seperti biasa amalannya Mbak Bulbul, Allahumma kfini bihalalika an haramik waqnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan fadilahmu. Kalau BPJS dia adalah subsidi dari pemerintah. Adapun denda BPJS itu bagian dari hukuman, iqab dan punishment ya. Dia bukan bagian dari kita menghutang kepada orang mana. Jadi dia adalah bagian dari fasilitas pemerintah. Dia beda dengan asuransi yang non BPJS. Aku kalau asuransi itu boleh, aku tentu pakai dong, kan? Oke, Ustazah, kalau suami bohong terus ketahuan alasan menjaga perasaan istri, nggak bisa. Niat benar, cara harus benar bang. Bilang itu ke dia. Abang bohong menjaga perasaan aku. Lebih sakit bang dibanding jujur di awal aja ya. Berarti niat benar, caranya salah. Niat benar, caranya salah ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Niat benar, caranya salah. Oke, bilang aku mau itu hal yang terakhir terjadi. Jangan ada lagi kejadian seperti itu ke depan. Nah, buat komitmen. Ustazah, bagaimana kalau uang hadiah TikTok itu ria atau tidak? Ya tidaklah.
Ya, uang hadiah TikTok seperti gift, ria, tidak ria. Kecuali kalau kita flexing, berapa yang kita dapatkan sebulan dari jualan kita, berapa yang kita dapatkan sebulan dari ini kita. Nah, itu baru bagian dari ria. Walaupun niatnya memotivasi, kalau bisa jangan. Karena memotivasi orang tidak harus menampakkan penghasilan kita atau apa yang kita punya. Motivasi tidak harus menyombongkan diri, ya. Ustazah, kalau istri gugat cerai karena suami murtad, apakah istri nggak dapat apa-apa? Kalau murtad otomatis cerai, Mbak. Tapi kalau mau surat nanti di pengadilan. Betul, kalau gugat kita tidak dapat apa-apa sebagai istri, ya. Kalau talak kita bisa dapat. Ustazah, iya. Kalau sakit dirawat di rumah sakit bayarnya asuransi itu boleh. Hindari asuransi ya, teman-teman ya. Kalau bisa diputus aja, ya. Sampai kita ketemu nanti sebuah sistem asuransi yang syar'i misalnya seperti itu. Ustazah, kalau kita punya emas digadaikan di toko, selagi pegadaian itu tidak ada ribanya, nggak apa-apa. Misalnya kalau kita telat, kita denda. Kemudian kalau kita nggak bayar, nanti emas kita dia ambil dan uang yang udah kita ansur nanti dia tidak kembalikan. Itu yang tidak boleh ya, teman-teman ya. Itu yang tidak boleh ya, teman-teman ya. Jadi kita taruh emas, kita bayar tiap bulan. Kalau kita nggak bayar, emas kita dia ambil, dia lelang, dan yang udah kita bayar dia tidak kembalikan. Nah, itu sebab dia nggak boleh. Oke, gitu ya teman-teman ya. Boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Ustazah, amalan apa agar rajin puasa sunnah? Sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai maha pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu dan takwa kepadamu. Itu ya, doa supaya teman-teman lebih taat insyaallah ya. Sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik ya, teman-teman ya. Jadi itu doanya ya. Oke, sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik ya. Ustazah, misalkan Zah mobilku diambil Zah gara-gara kawan gak membayar bunganya. Ya kayak gitulah kalau kredit. Ya kan harusnya kalau kita kredit, kan kredit itu boleh guys. Kita udah bayar 2 tahun, kita gak sanggup bayar, jual mobil itu. Kembalikan uang yang udah kita bayarkan, silahkan sisanya buat dia. Kan gitu. Itu yang boleh kredit. Tapi kan kenyataan kredit kita nggak kayak gitu kan teman-teman. Misalnya nih kredit yang benar itu adalah aku kredit mobil misalnya. Nah, uzubillah ya, aku kredit mobil, tahu-tahu aku nggak bisa bayar kayak gitu ya. Maka mobil itu harus dijual. Dan uang yang udah aku bayarkan itu dikembalikan. Nah sisanya buat dia. Tapi yang terjadi kan nggak kayak gitu kalau kreditnya ke bank atau ke leasing. Kita udah bayar, lalu ketika kita nggak bisa bayar, mobilnya diambil, uang yang udah kita bayar, dia tidak mengganti. Iya nggak? Iya nggak teman-teman? Itu ya, nggak usah mikirin dosa, nggak usah mikirin pahala, itu aja kita udah rugi guys. Nah, itu aja kita udah rugi, capek-capek kerja jadinya kayak gitu. Jadi aku pengen teman-teman semua yang lalu biarlah berlalu ya, teman-teman ya. Yang lalu biarlah berlalu, ke depan jangan mau dirugikan. Karena kalau dosa nggak terasa oleh teman-teman, tapi kalau uangnya hilang kan berasa, ya kan? Nah, itu sebab salah satu hal yang menyebabkan aku nggak mengamanahkan teman-teman untuk kredit. Lebih tahan dulu keinginannya dan kerja lebih banyak, ya kan? Nah gitu, lifestyle cash insyaallah Allah mudahkan ya. Umroh apa harus dengan mahram? Selagi ada perempuan di sana nggak masalah mbak. Ya, nah selagi ada perempuan di dalam satu pesawat itu, kemudian di dalam mobil itu nggak masalah ya. Oke, Ustazah mau madu maaf ya, siap. Kayak gitu ya, ya benar nggak teman-teman? Nggak usah kita bicara dosa dulu, kredit itu rugi kita. Ya masak mobil harga 300 juta jadinya 500 juta misalnya. Mending 200 jutanya dibeliin mobil satu lagi. Kayak gitu ya teman-teman ya. Insya Allah semoga Allah mapankan kita. Allah kayakan kita. Allah berikan harta untuk orang-orang yang beriman. Allah kayakan orang-orang yang beriman insya Allah ya. Kayak gitu ya. Oke. Benar kan? Nah rugi banyak gitu. Nah aku pernah ngantarkan temanku yang gak sanggup bayar kredit mobil. Mobilnya apa ya aku lupa. Jadi dia udah bayar 3 tahun, dia mau jual mobilnya,
Tapi mas teman-teman semuanya, oke gitu ya. Ustazah, ya Mbak Siti, Mbak Misi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Siap Mbak Nur Korotul, tetap najis sampai hilang baunya dan warnanya ya Mbak Eti ya. Oke, siap ngobrol santai ya Mbak Najwa, Mbak Tri lagi pusing. Siap Mbak Ella, Mbak Oja ya. Oke, Ustazah, kalau penghasilan dibelikan ke sembako terus dibagikan bisa. Zakat boleh dalam bentuk sembako, nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Oke, siap Mbak Rose Black ya, Mbak Delvina. Oke ya, siap ya teman-teman ya. Bagaimana hukumnya anak tidak mengurus orang tua yang tua renta? Jelas berdosa. Jangankan tidak mengurus orang tua yang sudah tua renta, mengatakan cis atau ah aja dosa guys. Wala takullahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma kaulan karima. Dengan orang tua itu nggak boleh ngomong ah, wala tanharhuma, nggak boleh juga benci sama dia, wa kullahuma qaulan karima, dan ucapkan kepada mereka perkataan-perkataan yang mulia, qaulan karima, perkataan yang mulia. Oke, siap Mbak Caci, Mbak Irna, iya. Mbak Nur Krotul, Ustazah, kalau kita lagi dapat bangun siang dan gak bisa sedekah subuh, diganti dengan infak boleh nggak? Diganti dengan besoknya Mbak, dirapel aja jadi besoknya. Jadi teman-teman kelewatan nih subuhnya gitu ya, maka teman-teman boleh rapel jadi besoknya, atau di waktu teman-teman bangun masukin aja langsung ke celengannya, nggak apa-apa, untuk membentuk konsistensinya aja ya. Jadi menurutku teman-teman ganti dengan sedekah di siang hari aja. Niat puasa Daud sekaligus puasa Ramadan tentu tidak bisa. Ya, karena dalam beramal satu niat satu amal, apalagi salah satunya sunnah, salah satunya adalah wajib ya. Lebih aku sarankan ya puasa aja masing-masing ya. Ustazah, iya siap Mbak Alia. Mimpi orang yang sudah meninggal berubah muka menjadi monyet. Wallahu alam bisawab, tidak usah difikirkan, istighfar, doakan saja ya. Dan jangan diceritakan ke siapapun kalau dia mimpinya mimpi buruk ya. Tapi kalau mimpinya mimpi baik, cepat ceritakan. Kalau mimpinya mimpi buruk, jangan ceritakan ya. Jadi kalau teman-teman mimpi buruk, apa yang harus teman-teman lakukan? Teman-teman ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu menghadap ke kiri, meludah 3 kali ya. Puah puah puah, lalu kemudian bangun dengan membaca dengan membaca doa bangun tidur ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Siap, sebentar ya. Ustazah, iya. Ya Mbak Yusma, oke gitu caranya ya. Tapi kalau mimpinya mimpi baik, ucapkan ya Allah, kabulkan mimpiku ya Allah, dan cepat ceritakan mimpi baik kepada orang lain gitu ya. Ustazah, berarti kita harus pakai kaos kaki ya. Saat kapan Mbak? Saat kapan nih? Ustazah, punya dapat uang di jalan lalu disumbangkan di masjid, gimana hukumnya? Ya, memang harus seperti itu. Jadi kalau dapat uang di jalan, kita nggak boleh makan uang itu, harus teman-teman sedekahkan ya. Ustazah, sedekah subuh sebaiknya digunakan untuk apa? Sedekah subuh itu boleh digunakan untuk apapun, yang penting untuk orang lain. Boleh dikasih ke orang tua, boleh dikasih ke anak, boleh dikasih ke tetangga, boleh traktir makan kawan, boleh belikan makan kucing, belikan makan hewan peliharaan gitu ya. Kemudian belikan semacam apapun lah ya untuk orang lain atau makhluk lain dengan niat menyenangkan hatinya karena Allah, tapi tanpa melanggar syariat ya. Jadi tidak boleh melanggar syariat ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Ustazah, misalnya masukin celengan sedekah subuh. Pas lupa masukin udah siang, apa boleh? Kalau lupa berarti tanda belum konsisten. Jadi jam berapapun teman-teman terlupa, masukkanlah di jam dimana teman-teman terlupa. Intinya gini, kalau belum bisa konsisten di subuh hari, minimal kalau kita sudah memasukkannya di waktu kapanpun kita teringat, kita udah tergolong orang yang konsisten di malam hari, di setiap hari. Jadi gitu ya, bentar ya teman-teman ya, bentar ya guys, bentar ya. Nah jadi begini ya teman-teman, sambil dengerin suara aku ya.
Jadi begini, kalau seandainya sebentar ya guys, teman-teman lupa nih ya, teman-teman lupa untuk melakukan sedekah subuhnya di pagi hari, maka teman-teman tetap lakukan di siang hari, tidak jadi masalah ya. Minimal kalaupun kita belum bisa konsisten setiap hari, setiap subuh, kita udah konsisten setiap hari gitu ya teman-teman ya. Oke. Kayak gitu ya. Ustazah, berarti sedekah subuh nggak harus ke anak yatim. Jelas tidak harus ke anak yatim ya teman-teman ya. Sedekah subuh itu pokoknya ke siapapun boleh sih. Ke orang kaya pun boleh, ke orang miskin pun juga boleh, nggak jadi masalah. Beda dengan zakat. Zakat harus ke fakir atau miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin adalah bekerja tapi nggak cukup uangnya. Ya, tapi kalau sedekah mah bebas, traktir makan kawan, sedekah juga, nggak ada masalah. Cara sedekah subuh itu bisa dimasukkan ke dalam kotak amal masjid setiap kita sholat subuh, atau ditabung dulu di celengan kita setiap sholat subuh. Pokoknya dari adzan subuh sampai habis waktu subuh ya. Gitu ya teman-teman ya. Kalau lagi halangan gimana sedekahnya? Ya udah kumpulkan aja di rumah. Teman-teman punya celengan di rumah atau dompet di rumah, masukkan aja uang itu ya. Dari adzan subuh sampai habis waktu subuh, masukkan aja setiap hari, setiap pagi 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000 gitu ya. Nanti setiap Jumat teman-teman lebih baik di hari Jumat serahkan. Ya, nah atau setelah dia terkumpul kayak gitu. Ustazah kalau nggak langsung diserahkan nggak apa-apa. Ya nggak masalah teman-teman ya. Karena apa? Karena kalau kita pun taruh ke masjid juga tidak akan diserahkan saat itu juga. Oke. Mbak Haima coba diketik lagi, mungkin terfilter oleh TikToknya atau oleh mataku ya. Jamaah sesama wanita kalau pas maghrib isya subuh, apa harus baca lantang imannya? Harus baca lantang imamnya. Kalau imam sama wanita, imamnya wanita, makmumnya wanita, itu suaranya seperti imam laki-laki tapi tidak boleh terlalu keras ya. Cukup sesama dia aja yang mendengar. Kalau laki-laki kan keras-keras ya guys. Kalau sesama wanita tidak perlu keras-keras tapi tetap dijaharkan. Dijaharkan tuh ya bersuara teman-teman ya. Dijaharkan tuh bersuara. Ustazah, apakah wanita wajib pakai kaos kaki jika gamisnya tidak sampai menyentuh tanah dan gamisnya hanya sampai mata kaki? Tentu dia wajib nutup pakai kaos kaki ya. Tapi kalau gamisnya sampai nyentuh tanah dan dia pakai sepatu kemana-mana, intinya nutup aurat ya teman-teman ya. Ustazah, sedekah subuh uangnya diganti dengan uang yang sama dengan nominal yang berbeda. Pokoknya kalau sedekah subuhnya 2.000 tadi, lalu teman-teman kumpulkan 1 bulan diganti dengan uang yang lebih besar, itu nggak apa-apa. Atau daripada ngasih orang 2.000 lalu kemudian kita kasih dalam waktu dalam diganti dengan uang gede, itu nggak apa-apa loh ya. Ustazah, bagaimana kalau kita sujud tapi lututnya sakit? Boleh tangan duluan ya. Jadi kalau sujud lututnya sakit, tangan duluan nggak apa-apa. Tetapi ada baiknya kalau orang sehat kan lutut duluan kan. Lutut duluan, dia setengah duduk, itu namanya. Jadi dari takbir Allahu Akbar, lututnya dulu tap gitu ya. Lututnya dulu, lutut ini adalah tumak ninah, baru dia sujud seperti biasa. Tapi seandainya lututnya nih nggak sanggup, dia boleh langsung sujud, nggak ada masalah. Ya, jadi langsung tangannya yang ke bawah ya. Harusnya kan lututnya yang ke bawah, ini tangannya yang ke bawah. Ustazah, harus pakai bra dan celana dalam ya? Kalau sholat tidak harus, yang penting tutup aurat ya. Siap Mbak Eli, oke. Ustazah, dalam sujud terakhir apa boleh berdoa selain pelan-pelan Zah? Boleh. Dalam sujud terakhir apakah boleh berdoa selain bacaan sujud? Boleh. Justru di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu adalah doa kita mustajab ya. Justru di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu doa kita mustajab. Jadi kalau teman-teman sholat, nah di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu teman-teman berdoa.
Dan doa yang paling masyhur di sujud terakhir ketika mau habis sholat adalah Allahummarzuqni makhraja. Allahummarzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Atau mau doa lain boleh aja, nggak jadi masalah. Kalau dia bahasa Indonesia boleh diucapkan di dalam hati. Kalau dia bahasa Arab boleh dilafazkan dengan berbisik. Saya ulang, kalau dia berbahasa Arab boleh dilafazkan dengan berbisik. Kalau dia pakai bahasa Indonesia, tutup bibirnya, ucapkan dalam hati ya, teman-teman ya. Oke, gitu ya. Kalau dia pakai bahasa Arab, boleh dilafazkan. Kalau pakai bahasa Indonesia, tutup bibirnya, ucapkan dalam hati ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, doa lebih dari 3 boleh nggak? Boleh aja, gratis. Ustazah selalu mengucapkan itu 3 kali, 11 kali, siap. Allahummarzuqni makhraja itu diucapkan 11 kali, sangat dianjurkan. Tapi kalaupun enggak ya enggak ada problem sih teman-teman ya. 1 boleh, 3 boleh, 7 boleh, enggak ada masalah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Apa artinya Allahummarzuqni makhraja? Ya Allah, berikan aku jalan keluar dari segala masalah. Ya, jadi teman-teman yang penuh masalah, gegana, gelisah, galau, merana, banyaklah sujud terakhir doa-doa ini ya. Allahummarzuqni makhraja. Ya Allah, Allahummarzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Bacanya di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Ya, misalnya nih sholat zuhur, berarti di sujud terakhir rakaat keempat sebelum at-tahiyatul, ya kan? Lamakan sujudnya ya, doa kepada Allah, insya Allah doa kita mustajab ya, teman-teman ya. Gitu ya, jadi di sujud terakhir. Atau doa yang lain boleh. Rabbi habli minas solihin. Saya sehabis sholat doanya adalah ya Allah biha bil husnil khatimah. Boleh. Yang penting dia adalah ini ya teman-teman ya, berdoa. Yang penting dia adalah doa. Oke, Ustazah buang air kecil terus dibersihkan sama tisu. Terus saya langsung tayamum. Boleh ya, pakai tisu, pakai daun, pakai batu boleh cebok ya. Oke, pakai tisu, pakai daun, pakai batu boleh cebok. Kalau nggak ada air, baru nanti teman-teman lanjutkan dengan bertayamum. Oke, Ustazah. Al-Fatihah 41 kali, suatu amalan yang dapat menuntaskan hajat. Saya belum pernah dengar. Tetapi kalau teman-teman baca Al-Fatihah itu bisa teman-teman wasilahkan. Ya Allah, ya, saya baca Al-Fatihah, dengan Al-Fatihah ini lunaslah hutang-hutang saya. Ya, kemudian ringanlah sisa kubur orang tua saya, ya, luluslah anak saya PNS, itu boleh misalnya ya. Ustazah, apa arti Rabbi habli minas solihin? Rabbi habli minas solihin itu artinya ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Itu adalah doa kalau teman-teman pengen punya anak yang soleh, baik anaknya belum lahir atau anaknya udah lahir atau anaknya udah gede, tetap bisa baca ya. Rabbi habli minas solihin ya. Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ustazah, kalau doa terhindar dari masalah dari bahaya. Doa terhindar dari bahaya adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Jadi kita terlindung dari fitnahan orang, orang nipu kita dalam bisnis, orang nipu kita dalam usaha ya kan. Kemudian orang hipnotis kita, orang hasad, orang iri, orang dengki ya, termasuk kejahatan bahaya seperti binatang buas ya, ilmu sihir, ilmu hitam, ilmu santet.
Pokoknya ilmu-ilmu gaib ya, itu kalau kita mau terhindar kita baca ini ya. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Kayak gitu ya guys. Semuanya. Jadi teman-teman hafal ini ya. Hafal doa ini dan teman-teman boleh langsung praktek ya. Ustazah, sholat hajat apa boleh dilakukan setelah duha? Boleh dong, nggak ada masalah. Karena sholat hajat itu adalah salah satu sholat yang bisa kita lakukan siang dan malam. Nggak ada masalah, minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Tapi kalau teman-teman mau tanya di mana waktu afdolnya sholat hajat, waktu yang paling afdol adalah sepertiga malam terakhir. Jadi jam 2 malam sampai azan subuh. Dari jam 2 malam sampai azan subuh ya teman-teman ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, tahlil di makam Bung Karno. Yang penting kita tidak minta wasilah dari Bung Karno. Yang penting kita tidak minta doa dari beliau. Kita cuma ziarah seperti biasa guys ya. Ustazah, sholat subuh kesiangan, diganti sholat subuhnya jam 9, niatnya kodo, mana ada gitu. Jam berapapun teman-teman bangun, teman-teman harus sholat subuh di jam berapapun ya. Jadi nggak ada bangunnya jam 7, sholatnya jam 7 dong. Nggak ada ceritanya bangunnya jam 7, sholatnya jam 9. Oke? Jadi dimanapun, di jam berapapun teman-teman bangun, teman-teman mesti melakukan sholat subuh. Oke, iya. Ustazah, kalau sholat lupa rakaat, doa sujud terakhir langsung dibaca. Apa dibaca pas sujud sahwi? Sebelum sujud sahwi dong, kan kayak gini guys. Teman-teman lupa rakaat ya, teman-teman lupa rakaat nih. Ini rakaat 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? Ya kan? Maka teman-teman sholat kayak biasa. Kan gitu ceritanya ya. Sholat kayak biasa, anggap aja 2 dulu, 2 atau 3, anggap aja 2 dulu. Oke. Setelah 2, teman-teman sholat aja kayak biasa ya. Lalu kemudian teman-teman kan sujud terakhir tuh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi gitu kan ya. Nah, boleh doa dulu, doa aja dulu, doa Allahumma rzuqni makhraja, rabbi habli minas solihin, doa aja dulu ya. Lalu kemudian Allahu Akbar. Kan baca at-tahiyatul tuh ya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut sampai fil alamina innaka hamidum majid ya. Kalau sudah sampai fil alamina innaka hamidum majid baru sujud. Allahu Akbar, sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Allahu Akbar, sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Baru Allahu Akbar, salam kanan, salam kiri. Bingung atau paham teman-teman bahwa posisi doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat adalah pada saat sholat. Oh, terlalu cepat. Terlalu cepat guys. Paham ya? Bahwa posisi doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu adalah di saat sujud terakhir selain sujud sahwi. Selain sujud sahwi ya. Nanti kalau teman-teman sujud sahwi itu bingung terlalu cepat. Selain sujud sahwi. Nah, kalau untuk sujud sahwi itu setelah fil alamina innaka hamidum majid sujud ya. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Jadi yang mau kita sampaikan di sini adalah bahwa bacaan sujud sahwi, bacaan sujud terakhir tidak dibaca saat sujud sahwi. Ya, dia dibaca di sujud terakhir sebelum sujud sahwi. Ya, sebelum sujud sahwi. Oke. Salat sunat awabin 6 rakaat apa yang dibaca? Setelah sholat kayak biasa, tetapi setelah Al-Fatihah,
teman-teman baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 6 kali, dan Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali ya. Apakah sujud sahwi 2 kali? Betul, 2 kali guys. Masih bingung? Masih bingung guys? Kalau bingung aku ulang loh. Ya, sebentar ya teman-teman ya. Masih bingung di mana posisi doa sujud terakhir ketika mau habis sholat, dan kemudian di mana posisi sujud sahwi ya. Sebentar ya teman-teman ya. Aku bentar, izin sebentar. Hidupin AC belum hidup. Bentar ya guys. Ya. Sebentar ya teman-teman ya. Oke. Allah. Di mana posisi sujud sahwi? Masih bingung guys? Teman-teman ada yang bingung nggak? Oke, kalau bingung guys. Oke. Ulang dulu ya biar benar-benar paham. Kalau bingung lihat ini dulu guys. Apa kabar semuanya? Santai aja dulu belajarnya guys, kata dia. Halo semuanya, apa kabar? Jadi kalau bingung kayak gini guys, aku pelan-pelan ya. Di mana posisi doa sujud terakhir dan sujud sahwi? Oke, kan kayak gini ya teman-teman ya, aku pelan-pelan sampai paham. Jadi kalau teman-teman dalam kondisi kayak gini nih, aku kok lupa rakaat ya, gitu-gitu ya. Ini rakaat 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? Kayak gitu kan? Nah, ragu nih teman-teman ya. Maka teman-teman sholat kayak biasa aja. Oke? Setelah teman-teman sholat kayak biasa, nggak usah dulu pikirkan sujud sahwinya. Di sujud terakhir, ketika mau habis sholat, teman-teman masih boleh berdoa kok. Setelah teman-teman baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi 3 kali, teman-teman silahkan baca doa sujud terakhir. Oke? Nah, setelah teman-teman baca doa sujud terakhir, kan teman-teman duduk tuh, Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, gitu kan. Lalu kemudian setelah fil alamina innaka hamidum majid, teman-teman baru sujud sawi, Allahu Akbar. Oke. Bacaan sujud sawinya adalah subhanaman la yanamu wa la yasu ya. Maha suci Tuhanku yang tak pernah tidur dan tak pernah lupa. Oke. Lalu kemudian teman-teman Allahu Akbar, duduk, nggak usah baca apa-apa. Nggak usah baca apa-apa ya. Kemudian sujud lagi Allahu Akbar, subhanaman la yanamu wa la yasu, baru Allahu Akbar, salam kanan, salam kiri. Udah, gitu aja. Sujud sawinya 2 kali ya. Gitu. Tapi kalau nggak pengen doa sujud terakhir ya udah teman-teman nggak usah nggak apa-apa. Ustazah, spill lagi anabulnya, lari dia. Itu namanya bom-bom. Ya, dia kucing TikTok, kucing yang banyak netizen heboh ya kalau ada bom-bom ya. Ustazah, iya paham ya, Masya Allah ya. Oke, siap ya. Ustazah, kalau baca ayat kursi diawali Bismillah dulu nggak? Boleh iya, boleh tidak. Ayat kursi itu boleh dibaca di dalam sholat, tidak pakai Bismillah nggak apa-apa ya. Oke, kalau nggak dikerjakan sujud sahwinya nggak apa-apa Zah. Kalau lupa rakaat sujud sahwi lah. Iya kan? Kalau lupa rakaat ya sujud sahwi dong teman-teman ya. Jadi kalau nggak pakai sujud sahwi nggak bisa ya. Kalau lupa rakaat tetap harus sujud sahwi. Oke? Tapi doa sujud terakhir ketika mau habis sholat kalau nggak dikerjakan nggak apa-apa. Tapi kalau sujud sahwinya harus kalau lupa ya. Sujud sahwi dulu 2 kali Mbak Herna, baru salam ya Mbak. Sujud sahwi dulu 2 kali, baru salam ya. Kayak gitu ya. Oke, Ustazah, aku kalau lupa rakaat tapi tetap lupa sujud sahwi. Oh, jangan lupakan aku. Kok lupakan aku ya? Jangan lupakan sujud sahwi ya. Kalau lupa rakaat, ingatlah sujud sahwi ya. Teman-teman ya. Oke, nah, kayak gitu guys. Kasih senyum dulu guys ya. Iya, bom-bom anggora enggak, bom-bom peranakan Maine Coon ya. Jenisnya Maine Coon si bom-bom.
bukan anggora ya. Siap. Kenapa Mbak Nila nangis pula? Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau lupa kunut haruskah sujud sawi? Kalau teman-teman penganut mazhab Imam Syafi'i murni, memang harus sujud sawi. Karena menurut Imam Syafi'i, sujud sawi itu, kunut itu adalah sunnah abad yang kalau lupa mesti sujud sawi. Aku ulang ya, kunut itu disunahkan oleh Imam Syafi'i, tapi tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Nah, teman-teman mau pilih yang mana nih? Kalau teman-teman ikut madhab Syafi'i, maka teman-teman melakukan kunut. Lalu ketika teman-teman gak melakukan kunut, padahal teman-teman memilih Imam Syafi'i sebagai madhab saat sholat, maka teman-teman tidak baik. Jadi harus sujud sahwi kalau lupa kunut. Kalau tim madhab Imam Syafi'i, ya. Nah, begitu sujud sawi lupa bacaannya, hafal setelah ini ya. Dihafal ya setelah ini ya, teman-teman ya. Ulang bacaan sujud sawi Ustazah. Siap, komandan ya. Nah, jadi sujud sawi itu bacaannya adalah Subhana man la yanamu wa la yashu ya. Subhana man la yanamu wa la yashu ya. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke. Saya nggak paham soal mazhab, nggak apa-apa. Ustazah, ya itu doa sujud sawi. Ini dia. Doa sujud sawi ya. Oke. Sehat ya teman-teman ya. Ustazah, oke. Kalau azan di masjid belum selesai, apakah kita boleh sholat? Nggak boleh. Jawab dulu satu azan ya, baru teman-teman sholat ya. Jawab azan itu wajib ya teman-teman ya. Hanya sebagian yang mengatakan sunnah muakkad, tapi selebihnya mengatakan wajib. Jadi jawab azan dulu baru kita sholat ya. Oke gitu ya. Apakah aku nge-lag teman-teman? Enggak kan? Enggak nge-lag kan guys? Ustazah, bentar ya. Aku nge-lag di diriku sendiri. Ustazah, kalau dengarkan ilmu seperti TikTok ini, pahalanya sama nggak dengan mendengarkan majelis ilmu? Jadi, kalau teman-teman kalau teman-teman mendengarkan ilmu, yang mana ilmu itu dari online, atau dari membaca buku, atau dari mendengarkan video, atau dari siaran langsung online, itu teman-teman dapat pahala menuntut ilmu. Oke, tapi tidak dapat pahala berjamaah ya. Karena jamaah itu satu tempat satu waktu. Kayak teman-teman pengajian di masjid-masjid tempat teman-teman semua itu dapat pahala berjamaah. Ya kan, dipanjangkan umur, ya kan, dimurahkan rezeki. Tapi apakah nggak boleh pengajian yang kayak gini? Ya boleh teman-teman ya. Tetapi pahalanya pahala menuntut ilmu ya. Nah, nanti kan pahalanya tetap dapat pahala menuntut ilmu dong. Ya, dapat pahala menuntut ilmu ya. Sekali-kali boleh datang ke pengajian-pengajian offline di tempat teman-teman semua ya. Ustazah, apakah boleh tidak bermazhab? Tidak harus ngikut satu mazhab dalam seluruh aktivitas. Misalnya dalam hal wudhu kita ikut Imam Syafi'i, dalam hal sholat kita ikut Imam Hanafi, dalam hal haid kita ikut Imam Maliki. Itu nggak apa-apa. Ya, sama dengan orang bersentuhan wudhu dengan suami. Imam Syafi'i menyatakan bahwa bersentuhan dengan suami ketika ngambil wudhu mutlak batal. Imam Hanafi mengatakan tidak batal. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Beda. Nah teman-teman silahkan mau pilih yang mana. Siap Mbak Ella. Jadi beda kasus boleh beda mazhab. Kenapa boleh beda Ustazah? Karena negara kita tidak negara mazhab. Kecuali kita adalah negara Islam, pemerintahnya menganjurkan kita untuk ikut salah satu mazhab. Maka kita wajib ikut dalam satu mazhab. Contoh, misalnya negara Indonesia adalah bermazhab Hanafi misalnya. Maka seluruh guru-gurunya, seluruh ustadz-ustadznya, seluruh buku-bukunya, seluruh kitab-kitabnya itu
harus mengikut madhab Hanafi. Jadi harus mengarah kepada madhab Hanafi. Tapi karena kita bukan negara-negara Islam, maka kita boleh pilih mazhab mana yang kita mau karena tidak ada perintah dari pemimpin untuk ikut pada salah satu madhab. Bukan campur mazhab. Satu kasus boleh satu mazhab, beda kasus boleh beda mazhab. Ya, campur itu kayak gini yang nggak boleh. Misalnya nih, wanita haid masuk masjid 7 langkah. Misalnya gini ya, ada 4 kan pendapat ulama madhab tentang wanita haid masuk masjid. Contoh, ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk tak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. 4 ini guys, 4 ini pendapatnya guys. Nah, maka antara aku dan teman-teman boleh berbeda. Tapi satu kasus tidak boleh berubah-ubah. Hari ini aku lagi rajin, boleh masuk asal nggak menetes. Bulan depan lagi malas, tak boleh masuk 7 langkah berdosa. Itu nggak boleh berubah-ubah. Paham ya teman-teman ya? Nah, sama dengan tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ada. Tapi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Beda. Ada begini, 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 begini. Permanen. Pilih salah satu. Tidak boleh subuh begini, zuhur begini, asar begini-begini, maghrib gini-gini. Berubah-ubah. Nggak bisa. Jadi satu kasus boleh satu mazhab, beda kasus boleh beda mazhab. Nah, dalam hal tasyahud aku ikut Imam Syafi'i pura-puranya. Dalam hal wudu aku ikut Imam Hanafi pura-puranya. Dalam hal wanita haid aku ikut Imam Maliki misalnya. Boleh karena dia beda kasus. Kenapa boleh berbeda? Karena kita ini bukan negara madhab. Paham ya teman-teman ya. Ketinggian sebenarnya. Hafal aja lah sujud sahwi itu. Ya. Oke gitu ya. Oke, siap. Ustazah, apa traktir orang yang ekonominya kurang termasuk sedekah ya? Sedekah teman-teman ya. Apapun yang menyenangkan hati orang itu sedekah ya. Oke, sekarang di masjid-masjid kalau aku ceramah guys, bla 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 bla. Oke, mereka bilang oke, kayak gitu guys. Jamaahnya dari dulu tuh guys. Sejak sebelum ada TikTok aku selalu ngomong oke sebagai penghantar untuk ke poin selanjutnya. Siap, Ustazah, pahalanya sama nggak dengan kajian dakwah yang diadakan di rumah dengan di masjid? Beda. Kalau teman-teman mengajinya online kayak gini, maka teman-teman dapat pahala menuntut ilmu saja. Tapi kalau teman-teman ikut kajian offline, teman-teman dapat pahala menuntut ilmu dan pahala silaturahmi berjamaahnya. Kayak itulah maksudnya. Berjamaah kan satu tempat, satu waktu. Ya kan? Kita ini kan satu waktu, tapi enggak satu tempat. Jadi kita dapat pahala menuntut ilmunya. Oke, kayak gitulah guys. Ustazah, iya. Bolehkah uang korban kelompok kurban kelompok? Ustazah, kalau habis sholat, cepetnya. Oh, kalau habis sholat maghrib terus kita makan, batal nggak sholat isanya? Tidak batal. Makan minum tidak membatalkan wudhu ya guys. Makan minum ngobrol tidak membatalkan wudhu. Nah kalau teman-teman dalam kondisi wudhu kayak gitu ya, wudhu tetap dapat pahala ya Zah? Ya dapat lah. Teman-teman hadir ke kanal online dapat pahala lah. Ya teman-teman tap-tap layar, share-share tautan, itu amal jariah ya teman-teman ya. Dapat pahala ya. Tidak ada perbuatan yang sia-sia ya. May ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah ya. Siapa yang melakukan kebaikan dia akan dapat pahala, yang dapat melakukan keburukan dia juga dapat dosa. Ya. Tidak akan ada yang hitung tidak akan ada yang luput. Nah, tadi ada yang bertanya bahwa dari maghrib teman-teman sholat maghrib, lalu teman-teman kemudian nggak makan, lalu minum, batal nggak sholatnya menjelang isya? Tidak batal. Batal nggak wudhunya? Tidak batal. Ya, jadi tidak perlu ngambil wudhu lagi. Beda dengan tayamum. Kalau tayamum itu beda.
Kalau tayamum batal atau nggak batal, dia wajib dikerjakan setiap mau melakukan sholat. Saya ulang, kalau tayamum batal atau nggak batal, dia tetap harus mengulang walaupun dia belum batal, ya Pak Riza. Jadi misalnya maghrib teman-teman tayamum, Isya teman-teman mau tayamum lagi, mau sholat lagi harus tayamum walaupun belum batal. Mbak Oma, apakah aku terlalu cepat guys? Oke, terlalu cepat ya aku ya. Kayak mana lah ya kan, kecepatannya terpancing sama typingnya yang terlalu juga cepat. Nggak mau, oke gitu ya. Ustazah, apa beda Nabi dengan Rasul? Kalau Nabi dia punya kebaikan, dia tidak wajib menyampaikan. Kalau Rasul dia punya kebaikan, dia wajib menyampaikan karena dia sudah ada kitab. Ya, dia sudah ada kitab. Jadi dia wajib menyampaikan wahyu. Kalau Nabi dia punya kebaikan, dia tidak wajib menyampaikan. Kalau Rasul dia punya kewajiban, dia punya kitab dan dia wajib menyampaikan wahyu. Kayak gitu guys, beda dia. Oke, Nabi banyak, Rasul sedikit. Oke, gitu ya teman-teman ya. Beda haid dan istihadah adalah dari waktunya. Kalau udah di atas 15 hari itu siap Mbak Bulbul. Kalau udah di atas 15 hari itu namanya sudah istihadah ya teman-teman ya. Kalau di atas 15 hari itu udah istihadah. Nanti hari ke-15-nya silahkan teman-teman mandi dulu ya. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan sampai basah bagian bawah, badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Nah, setelah itu besoknya kalau darahnya keluar juga, itu namanya udah istihadah. Orang yang istihadah boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf. Tetapi sholatnya orang yang istihadah itu tidak boleh jauh jarak antara wudhu dengan sholatnya. Jadi habis wudhu dia langsung sholat, habis wudhu dia langsung sholat. Nah kalau kita kan beda. Kalau kita kan semacam boleh wudhu jam 11, nanti sholatnya jam 1 misalnya ya. Nah tetapi kalau untuk orang-orang yang istihadah, tidak boleh terlalu jauh jarak antara wudhu dengan sholatnya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, nah Zah baca Al-Quran tapi yang ada terjemahannya, tapi kita tetap baca Arabnya, dapat pahala sama nggak? Sama. Itu juga Al-Quran, sama ya teman-teman ya. Man qara Al-Quran harfan, siapa yang membaca Quran satu huruf, falahu hasanatun, maka dia dapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyrati amsalihha, satu kebaikan itu dikalikan dengan 10. La aqulu alif lam mim harfan, saya tak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakinna alif harfan, alif satu huruf, lam harfan, lam satu huruf, mim harfan, mim satu huruf. Jadi pahalanya sama ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, kalau wasiat orang meninggal harus dilaksanakan. Harus, wasiat wajib udah. Kalau wasiat udah wajib dilakukan ya teman-teman ya. Nggak bisa. Kalau udah wasiat nggak bisa diganggu gugat lagi ya. Bahkan dia mengalahkan hukum warisan. Nah cuman kalau wasiatnya harta yang bisa wasiatkan itu hanya sepertiga harta, tidak boleh semuanya. Misalnya nauzubillah kita sakit, pembantu kita lebih rajin merawat kita dibanding anak kita, lalu kita mewasiatkan sebagian harta untuk pembantu, hanya boleh sepertiga harta untuk menjaga hak dari ahli waris. Jadi hanya boleh sepertiga, lebihnya tetap untuk warisan. Oke. Ustazah, kalau baca Quran lewat HP boleh, tetapi aku nggak nyaranin. Kenapa? Karena rosam atau tulisan HP itu beda dengan tulisan Al-Quran. Beda teman-teman ya. Isinya beda banget. Jadi aku sudah kajian lebih kurang 20 tahun, udah ngajar tahsin
sudah belasan tahun ya teman-teman ya. Nah untuk yang ngajar tahsin ya. Nah orang-orang yang terlalu terbiasa baca Qurannya dalam handphone, ketika baca Quran di Quran yang kertas dia agak bingung karena tulisannya beda. Teman-teman mungkin gak sadari tapi beda. Tanda sukunnya beda, tanda tasdiknya juga beda. Oke. Beda nggak hibah dengan wasiat? Beda. Kalau hibah itu bisa dinikmati saat hidup. Tapi kalau wasiat dia boleh nikmati saat kita meninggal. Saya hibahkan satu ruko kepada pembantu, dia boleh nikmati walaupun saya masih hidup. Bedanya saya wasiatkan ruko kepada pembantu, hanya boleh dia nikmati wasiat itu kalau saya udah meninggal. Makanya biasanya wasiat itu cepet-cepet aja lah meninggal orang itu, biar cepet lah depannya meninggal lah, entah duluan pula kita yang meninggal. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Nah, jadi jangan bilang-bilang Mbak Bulbul ninggalkan wasiat. Nah, disuruhnya kita cepat lewat nanti. Enggak ya. Kalau gitu ya, teman-teman ya. Karena kalau wasiat itu walaupun dia udah ditulis, dia hanya bisa dinikmati kalau kita udah meninggal. Beda dengan hibah. Hibah itu boleh dinikmati saat hidup. Tahu kan bedanya? Tinggi kali ilmu kawan-kawan nih sampai tahu pula beda hibah dengan wasiat. Memang agak lain ya kanalnya. Oke, gitu ya. Teman-teman ya pelan-pelan belajar ya insyaallah. Oke. Wasiat lisan berlaku nggak? Sebenarnya berlaku Mbak. Cuman kalau nggak ada saksinya kan nggak kuat. Iya kan? Nah bisa dibantah.